Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winia Putri Yuniar, NIM 7111181017 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Psikologi Unjani. Di sini aku mau ngejelasin tentang mental imagery dan cognitive maps. Kognitif adalah proses memasukkan, menyimpan, dan mengubah stimulus dan menggunakannya sebagai pengetahuan. Itu pengertiannya kognitif. Nah, untuk pengertiannya imagery dan cognitive maps itu adalah merupakan salah satu cara fungsi kognitif yang berkaitan dan mengolah atau mengubah bentuk stimulus, kan bersangkutan tuh sama kognitif tadi. Nah, imagery adalah gambaran mental yang mewakili kita sebagai stimulus tidak hadir atau gambaran suatu stimulus yang ada dalam pikiran kita meskipun stimulus tersebut tidak diproses melalui alat indera kita. Jadi ngebayangin sesuatu tapi stimulusnya nggak ada atau nggak nampak. Jadi imagery ini tuh berkaitan dengan proses top down. Nah, kayak kita tuh punya skema, kemudian objek itu tuh nggak perlu ada, nggak nampak gitu, nggak apa-apa, sehingga memiliki bayangan sesuatu. Jadi misalnya kita membayangin dimsum di kantin. Nah, dimsumnya itu nggak ada, tapi kita ngebayangin bentuk dimsumnya tuh seperti apa. Jadi pengetahuan imagery itu memerlukan pengetahuan dan pengalamannya terlebih dahulu. Ada dua karakteristik dari mental imagery, yaitu yang pertama analog code, yang kedua ada proportional code. Analog code ini itu yaitu membayangkan bentuk fisik langsung. Jadi misalnya kita baru aja ketemu sama orang tua kita, jadi kita ngebayangin mukanya itu seperti apa, matanya, hidungnya, mulutnya, alisnya, cara jalannya, gerak tubuhnya. Jadi itu analog code itu berdekatan dengan persepsinya kita. Kalau misalnya proportional code itu membayangkan bentuk secara abstrak melalui bahasa. Jadi kayak teman kita ceritain tentang temannya, kayak tahu nggak sih dia tuh mukanya tuh seperti ini, mukanya tuh lonjong gitu, alisnya tebal, hidungnya mancung, mulutnya tipis, pipinya cabi. Nah itu tuh kita ngebayangin apa yang dikatain sama teman kita, seperti itu. Jadi ini fungsinya tuh lebih dekat ke bahasa tapi nggak ke persepsi kita, karena kita nggak tahu bentuk mukanya seperti apa, tapi kita membayangkan. Ada jenis-jenis imagery. Yang pertama ada imagery and rotation. Itu tuh membayangkan putaran atau membayangkan gerakan maupun 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi semakin banyak memutar, maka semakin sulit untuk dibayangkan. Kedua, ada imagery and distance. Itu tuh membayangkan dari jarak satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya dari rumah mau ke kampus. Jadi semakin jauh untuk dibayangkan, maka semakin sulit untuk membayangkan. Yang ketiga, itu ada imagery and shape. Nah, itu tuh membayangkan suatu benda yang bentuknya mirip. Misalnya tikus putih sama hamster putih. Yang keempat ada imagery ambiguous figure. Itu tuh kesulitan membayangkan objek karena gambarnya itu ambigu. Misalnya gambar 2 dimensi bebek dan kelinci. Kalau dilihat ini bentuknya seperti bebek, tapi kalau diperhatikan lagi ini bentuknya seperti kelinci. Yang kelima ada imagery and other vision-like process. Itu tuh melihat objek visual yang akurat jika dihadapkan dengan stimulus. Kategori maps ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada cognitive maps and distance. Itu tuh dibagi menjadi 3 karakteristik lagi. Yang pertama number of intervening. Itu tuh jarak akan terasa jauh jika memiliki patokan. Yang kedua, semantik kategori, yaitu memaknai jarak dari suatu kata itu sendiri. Yang ketiga, ada landmark dan non-landmark. Itu tuh dimana memaknai jarak lewat
landmark tertentu. Yang kedua ada cognitive maps and shape, yaitu lingkungan dan sudut. Jadi sudut dan lingkungan ini tuh tidak sempurna sebenarnya, tapi kita menganggapnya sempurna. Maka dari itu sering terjadi kecelakaan. Nah, yang terakhir ada cognitive maps and relative position. Itu dibagi dua lagi. Yang pertama ada rotasi heuristik. Rotasi heuristik itu adalah sosok yang sedikit miring akan diingat lebih vertikal atau lebih horizontal daripada yang sebenarnya. Jadi misalnya Reno lebih jauh ke barat daripada San Diego, tapi jika rotasinya itu diputar ke arah vertikal, maka terlihat di situ San Diego lebih barat daripada Reno. Yang kedua yaitu ada Leachman heuristik. Itu tuh berdasarkan pengalaman kita. Jadi misalnya kalau aku nanya sama teman, jauhan mana Bekasi sama Karawang? Terus dia jawab jauhan Karawang, karena sesuai sama pengalamannya tuh dia lebih jauh ke Karawang dibandingkan ke Bekasi. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu tentang imagery dan cognitive maps. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.